Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Dan sanak sedang pandangan, alhamdulillah awak bertemu balik sanjo kini. Dan akan awak bahas adalah masalah pembaharuan kaum tua di Minangkabau. Cenderung orang memahami setidak pengalaman ambo waktu ketek dulu. Ada kaum tua, ada kaum muda di Minangkabau. Kaum muda banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan, sedangkan kaum tua banyak mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama. Sampai di situ yang dipahami dulu. Namun seiring perjalanan waktu, baru bisa banyak membaca. Pasal kaum tua dan kaum muda itu sama-sama melakukan pembaharuan di Minangkabau. Sama-sama menjadi sampai tujuan penuntut ilmu untuk beraja ke Minangkabau. Maka sanjau kini awak baca seketik sebagai pedoman tentang aliran baru Islam di Minangkabau. Jadi murid-murid Syekh Ahmad Khatib patang lawak mulai dari Syekh Taib Umar selaku murid Syekh Ahmad Khatib yang baru pulang dari Makkah, yang banyak memberikan perubahan-perubahan di Minangkabau. Mulai dari memperkenalkan khutbah bahasa Melayu, perkenalkan kitab-kitab baru, menyusun kurikulum di surau, dan pembaharuan yang beliau lakukanlah memberikan perubahan yang luar biasa di Minangkabau. Kemudian murid Syekh Ahmad Khatib tarik pulang ke Minangkabau. Yang apa menuntut ilmu ke Makkah, masa saja pulang. Solah Dr. Abdullah Ahmad, Nyak Jambe, Abdul Karim Amrullah, Syekh Ibrahim Musa Parabe, dan masing-masing pulang ke Minangkabau pun membawa perubahan pemahaman keagamaan nan berbeda dari yang lama. Dan mereka ko dianggap dengan kaum muda. Jadi Abdul Karim Amrullah, Ayah Buya Hamka, Nyak Parabe itu dianggap kaum muda. Sementara yang tua-tua, sekaligus tua dari umur barangkali, dianggap kaum tua. Yang terkenal adalah Nyak Canduang, Nyak Jaho, dan ulama-ulama lain yang sependapat. Perbedaan di dalam cara beragama. Cara dalam arti kecenderungan. Masalah nawaitu, masalah usalli, masalah Isra Mi'raj, masalah kalau Ramadan, masalah hisab dan ru'yah itu di antara perdebatan-perdebatan yang muncul waktu itu. Termasuk masalah tarikat Naqsabandi, ada perdebatan Syekh Tahir Jalaluddin, Nyak Canduang, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Tapi yang awak bahas, yang awak tekankan pembahasan bukanlah ke masalah itu. Tapi apa usaha yang dilakukan oleh kaum tua untuk mencerdaskan Minangkabau. Lebih banyak ke situ awak lihat. Awak lihat Nyak Canduang, Perti. Itu yang terkenal. Dia yang mendirikan sekolah Canduang yang sampai kini telah melahirkan ulama-ulama buya-buya di Minangkabau. Dalam sejarah Perti disebutkan masa Nyak Canduang pulang dari Makkah, beliau maja di Pandai Sikit, sabarlah awak kini. Kemudian diminta pulang ke Canduang, kemudian beliau menghidupkan surau, mengaji di situ, masih dia cara lama. Banyak murid-murid beliau. Kemudian ada muridnya Abbas Ladang Laweh. Nyak Abbas punya sekolah SD, sekolah dasar. Mungkin dulu namanya Lun SD lah. Mungkin Diniyah atau sejenisnya. Jadi muridnya Abbas ingin sekolah ke Parabe. Nyak Abbas tidak setuju. Tak usahlah ke Parabe. Ke Canduang lah. Nama murid lah ko Sultain. Kemudian terkenal Sultani. Alasan murid lah mengajar sekolah ke Parabe daripada Parabe ko sekolah kaum muda modern.
rancak sekolahnya. Sementara Canduang masih menggunakan sistem surau. Akhirnya dibuat surat di Nyi Abbas ke Nyak Canduang mendorong untuk mengubah cara belajar dari kasurau model lokal lah dibuat. Dan surat itu detail dalam sejarah disebutkan tiba jam 10 di Canduang, dibaca di Nyak Canduang surat itu permintaan dari Nyi Abbas untuk merubah cara belajar di Canduang. Dan Nyak Canduang sudah terbuka, dia terima ide. Akhirnya dia buatlah lokal di kerajaan, di orang masyarakat sama-sama selesai dalam waktu 59 hari, 59 atau 56 hari, 8 lokal, siap lokal. Nah, akhirnya nak murid tadi Sultan atau Sultani sekolah di Canduang. Dan jadilah beliau murid pertama sajak Canduang dengan sistem baru, sistem modern pakai lokal. Kemudian terus berkembang dan berkembang. Bisa dianggap Canduang itulah pusat pendidikan bagi kaum tua. Dan ulama-ulama yang sehidi Nyak Canduang kemudian mengadukan musyawarah di Canduang sehingga terbentuklah yang namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan di situ ada Nyak Canduang, ada Nyak Jaho, termasuk Nyak Abbas yang punya ide perubahan tadi, kemudian Syekh Makhudum Solo, dan itu yang lawak singguang sebelumnya sebagai murid dari Syekh Taib Umar. Jadi antara kaum tua, kaum muda itu adalah orang bakawan, guru jo murid. Seperti Syekh Makhudum Solo, beliau murid Syekh Taib Umar yang cenderung ke kaum muda. Sampailah jadi guru ke Makkah. Di pulang di Makkah, dia cenderung kepada kaum tua. Jadi guru dan murid. Dan ini biasa perbedaan pemikiran antara guru dan murid. Karena Imam Hambali adalah murid dari Imam Syafi'i, tapi beda lah pendapatnya. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, murid kesayangan, bukan murid sekedar bertamu di lokal. Murid lahir batin memang didoakannya gurunya. Beda lah kaji. Jadi biasa guru beda je muridnya, murid beda je guru, itu biasa. Karena yang namanya pikiran itu beda-beda. Jadi Syekh Makhudum walaupun murid dari kaum muda, tapi beliau bersama juga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli membangun tarbiyah Islamiyah. Kemudian dari Syekh Hasan Basri meninjau dan lain-lain. Itulah beberapa tokoh dari kaum tua. Apa yang dilakukan oleh kaum tua untuk pembaharuan Islam di Minangkabau? Mulai dari yang pertama yang sangat mendasar, mendirikan tarbiyah. Waktu ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah sekolah Canduang, Jaho, Alasuang Bagabuang yang di Batu Hampar. Dan dalam waktu saja 1928 sampai 1937 sekolah-sekolah tarbiyah sekolah banyak. Apalagi Syekh Makhudum yang lah jadi guru di Makkah, Masjidil Haram jadi guru, pulang kampung. Salah satu keinginan beliau mendirikan tarbiyah di nagari-nagari di Solo. Dan itu cukup banyak. Yang awak baca dalam biografi beliau ingin mendirikan tarbiyah di setiap nagari di arah Solo, masuk Solo Selatan, arah-arah ke situ. Sehingga sangat banyaklah sekolah-sekolah itu di Minangkabau. Maka diperkirakan tahun 1930 sampai 1937 jumlah sekolah Perti itulah sampai 300 buah di Minangkabau. Minangkabau dan daerah-daerah rantau. 300 buah jumlah sekolah itu, kemajuan yang luar biasa. Kemudian sekitar tahun 1942 Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang bisa dianggap mewakili kaum tua lah berkembang sampai ke Lampung, sampai ke Kalimantan. Sehingga muridnya diperkirakan sampai 45.000. Bayangkan, berapa banyak muridnya itu. Sampai ke Aceh, dah luas. Jadi dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan masyarakat itulah Indonesia, tidak sekedar Minangkabau. Dan itu mulai dari tingkat SD, tingkat sekolah dasar, sampai ke sekolah lanjutan. Kalau tingkat kini berarti tingkat sanawiyah aliyah.
Dan itu berdiri di kampung-kampung. Nah, itulah usaha golongan itu untuk melakukan pembaharuan di Minangkabau. Pembaharuan itu berarti usaha untuk mencerdaskan orang kampung, mencerdaskan masyarakat. Makanya dalam sejarah awak baca studi-studi kampung seperti di Lawang, di Matua, Jalan Kemaninjau. Itu tahun 1935 di situlah ada sekolah Perti yang sampai kini masih ada Jalan Kalawang sebelah kanan. Itulah ada Perti. Dan lah dulu Muhammadiyah. Dan lah dulu sekolah Persatuan Islam. Serikat Islam mana kan. Tahun 35 maju. Ya, alhamdulillah kini yang Muhammadiyah dia bertahan. Yang Perti lah menjadi digunakan untuk MDA gini. Kalau yang Serikat Islam barangkali tidak nampak bekasnya lah. Jadi kaum tua, juga kaum muda dulu berlomba-lomba mencerdaskan masyarakat, melakukan pembaharuan. Kalau kaum muda dengan muda-muda banyak mencetak majalah-majalah, membuat sekolah-sekolah adabiah, punya lo tokoh ahli pendidikan Mahmud Yunus. Memang kaum muda itu sangat banyak di Minangkabau. Sesuai namanya yang muda-muda banyak menggerakkan. Jadi pembaharuan yang pertama bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh kaum itu adalah mendirikan sekolah-sekolah sebanyak-banyaknya di Minangkabau. Dan itulah yang menjadikan Islam itu semakin kuat di Minangkabau. Ya, barangkali kalau itu yang banyak sekolah Islam sebelum kemerdekaan je sekolah punya penjajah Belanda, lebih banyak sekolah yang dimiliki oleh para ulama. Jadi ulama itu kedudukannya di Minangkabau sebelum kemerdekaan adalah tokoh yang sangat penting. Hanya yang menguasai pendidikannya. Sekolah-sekolah banyak. So kedudukan ulama itu terhormat di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, usaha kaum tua untuk melakukan pembaharuan di Minangkabau adalah menerbitkan majalah-majalah sama yang diterbitkan oleh kaum muda. Ya Abdullah Ahmad ada majalah Al-Munir, Al-Bashir, Al-Bayar, banyak majalah-majalah buletin-buletin terbit waktu itu di Minangkabau. Ya, tahun 1920 ya, koran-koran, majalah-majalah sangat banyak di Minangkabau. Salah satu yang mendominasi adalah majalah-majalah para buya. Kaum tua kok do kajinya beda do kaum muda, dibahas dalam majalah itu. Ada suara tarbiyah, macam-macam nama majalahnya. Dan itu adalah usaha untuk mencerdaskan masyarakat di Minang. Itu adalah usaha pembaharuan. Menerbitkan majalah-majalah, termasuk menerbitkan buku-buku. Karena Nyak Canduang banyak mengarang buku. Nyak Jaho banyak mengarang buku. Dan itu diterbitkan di Bukit Tinggi. Beredar luas. Saya Abdullah Ahmad, ayah Buya Hamka. Jadi ulama-ulama Minang sebelum kemerdekaan itu ulama-ulama yang kreatif menulis. Banyak mengarang buku. Jadi kalau awak cari perkembangan media, pernah terbaca di sebuah tulisan, dibandingkan majalah di koran atau media massa di Sumbar sebelum kemerdekaan, sudah kemerdekaan lebih banyak sebelum kemerdekaan, apalagi sebelum PRRI, perbandingan. Banyak. Yang kini lah banyak dari Jakarta terpusat lah. Nah, dulu koran-koran, buku-buku yang dikarang oleh Nyak Canduang, Nyak Jaho, Abdullah Ahmad, ayah Buya Hamka, kitab-kitab itu pesat berkembang di Sumatera Barat. Sekolah-sekolah banyak, buku-buku banyak. Di sana sidang pandangan, rahimakumullah. Kemudian usaha kaum tua untuk mempertahankan model pemahaman kaum tua diperkuat dengan adanya organisasi Perti. Dan organisasi itu dari waktu ke waktu terus berkembang dan berkembang. Dan seiring dengan apa yang dilakukan oleh kaum muda, ya bisa dianggap gerakan kaum muda atau usaha-usaha, ya, ulang balik, usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum tua adalah respon atau mencari yang dilakukan oleh kaum muda. Tapi waktu dulu kan pembahasan kaum tua, karena yang menghormati yang tua itu lebih didahulukan. Makanya itu yang pertama wak bahas. Walaupun kaum muda, kaum tua itu
melakukan ini dan itu karena terpancing mencari apa yang dilakukan oleh kaum muda. Tapi menghormati yang tua, dahulukan membahas apa yang dilakukan oleh kaum tua. Kemudian yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kaum tua dulu itu menyatu di masyarakat. Makanya waktu Nyak Canduang mendirikan Tarbiyah Canduang, di situ ada nenek mama, tokoh masyarakat yang berperan. Antara sekolah di Canduang dan masyarakat itu menyatu. Tak ada watih. Ya, masyarakat itu menolong. Dan itu lah umum di sekolah-sekolah lama di Minangkabau Calik ya. Banyak orang datang belajar ke sebuah sekolah, termasuk tarbiyah yang di Padang. Anak-anak Siak yang datang dari Riau, dari Jambi itu ditampung oleh masyarakat ya. Menyatu je masyarakat. Dan kini kalau kelemahan sekolah-sekolah modern atau sekolah-sekolah kini, kadang antara sekolah di masyarakat itu tidak seide lah ya. Kadang ditapaso dibuat tembok dan tinggi ya. Karena kalau dilapih anak pesantren, anak sekolah keluar, kadang banyaklah negatifnya. Tahu mungkin kedua sisi baik masyarakat ataupun sekolahnya tidak bisa menyatu seperti dulu. Nah, mungkin banyaklah pelajaran yang bisa awak ambil dari itu. Dan sana sidang pandangan ya. Dengan adanya usaha-usaha dari golongan tu Nyak Canduang, Nyak Jaho mengambil sekolah-sekolah, menerbitkan buku-buku, dengan sendirinya masyarakat Minang itu semakin cerdas. Wajah lihat Nyak Jaho. Nyak Jaho ko dulu adalah kawan Nyak Canduang dari Ketek ya. Waktu masih sama-sama pelajar, Nyak Canduang belajar ke Biaro, Nyak Jaho belajar di Biaro. Nyak Canduang belajar ke Halaban, Syekh Abdullah Halaban. Ya, sama Nyak Jaho belajar ke Syekh Abdullah Halaban. Nah, kemudian beliau pun ya sama-sama belajar ke Makkah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian sama-sama mengabdi lo di Minang. Karena banyak dia orang awak yang mengaji ke Makkah. Tapi ada yang tinggal di Makkah, ada yang tinggal di Malaysia, dan itu banyak jadi ulama kadang lo di Malaysia. Nyak Canduang, ya kawan dia Nyak Jaho pulang ke Minang mengadakan perubahan. MTI Jaho bahkan sebelum kemerdekaan itulah ada murid dari Malaysia. Orang-orang yang belajar ke Minang itu adalah termasuk dari Malaysia, boleh dari Sumatera, itulah sangat banyak. Dan dalam sejarah MTI Jaho, waktu Nyak Jaho mengambil MTI Jaho itu, guru-guru itu 80% orang Jaho. Pasti kan banyak itu stok guru di Jaho. Jaho itu negari Ketek. Kan tak kadang negari Ketek. Ada yang Ketek itu guru-guru 80% mayoritas adalah orang Jawa itu sendiri yang mengajar. Penuntut ilmu yang datang dari Palembang, dari Lampung, Riau, Jambi. Itu dulu banyaknya guru-guru di Minangkabau. Ya, banyaknya ulama-ulama di Minangkabau. Terus anak sedang pandangan. Ada alinea yang cukup bagus ditulis oleh Mahmud Yunus ya. Dengan adanya golongan kaum tua, kaum muda tak pecah dua. Tapi saya enggak pecah dua ya. Kebaikan dari adanya dua golongan kaum muda dan kaum tua ialah bahwa tiap-tiap ulama, baik muda atau kaum tua, sama-sama menyelidiki, membahas, mendalami soal-soal agama, mencari dalil dan alasan untuk menguatkan fatwa masing-masing. Jadi dengan adanya kaum tua, kaum muda, sado-sadonya sama-sama semangat untuk belajar, menyelidiki, membahas, mendalami. Sehingga berkembanglah ilmu agama. Dengan demikian berkembang dan bertambah dalamlah ilmu agama di Minangkabau. Dengan adanya kaum tua, kaum muda, semakin dalamlah ilmu agama di Minangkabau. Sehingga melahirkan madrasah-madrasah yang tidak sedikit bilangannya. Tambah banyak sekolah ni, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Nah, itu yang ingin wak sampaikan sebenarnya. Jadi kaum tu, kaum muda itu melahirkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengambil sekolah. Kaum muda dia buat nyelota walid diniyah. Kaum tu dia buatlah tarbiyah sebanyak-banyaknya sekolah. Melahirkan madrasah yang tidak sedikit bilangannya. Jadi perbedaan pendapat yang melahirkan kemajuan. Lahirlah madrasah tawalib, madrasah tarbiyah Islamiyah, madrasah Muhammadiyah. Muhammadiyah pun sebelum kemerdekaan
di Minangkabau, bisa awak bahas gerakan kaum muda Muhammadiyah di Minangkabau, jaso Muhammadiyah ke Minangkabau, alo jaso Minangkabau ke Muhammadiyah berkembang. Yang lain-lain yang bermacam-macam nama dan coraknya, semuanya menjadikan Islam Minangkabau jadi lautan ilmu agama dari dahulu sampai sekarang. Ke pernyataan Mahmud Yunus. Ini kan dulu sekolah. Jadi kaum tua, kaum muda, tarbiyah, Muhammadiyah, tawalib saja itu telah menjadikan Minangkabau lautan ilmu agama dari dahulu sampai sekarang. Banyak orang datang belajar ke Minang. Sehingga sebelum kemerdekaan itu disebutkan jumlah sekolah yang ada di Minangkabau sama banyak je sekolah yang ada di Pulau Jawa dan Madura. Dia mendirikan sekolah itu banyak adalah ulama-ulama. Yang pertemuan berikutnya awak bacakan mana data bara jumlah sekolah punya kaum muda, bara jumlah sekolah punya kaum tua. Itu yang mereka banyak buya-buya dulu di Minangkabau. Awaklah maklum sadonya. Tokoh-tokoh itu banyak lahir di Minangkabau. Ulama-ulama itu banyak lahir di Minangkabau. Karena ada perbedaan. Kalau dulu yang ada kaum tua sesadonya, barangkali tidak banyak lah sekolah di Minang. Atau kaum muda sesadonya, mungkin tak lo semangat orang mendirikan sekolah. Tapi dengan adanya yang berbeda tadi, sama-sama semangat fastabiqul khairat, mencerdaskan masyarakat Minangkabau. Makanya sampai kini masih terasa itu yang awak sampaikan di awal awak mengaji Sanjo dulu. Mengapa orang Minang itu dianggap orang taat, orang hebat? Karena memang seperti itu dalam sejarah dibanding daerah lain. Nah, boleh dengan ada sekolah-sekolah. Nah, di sekolah pembaharuan jilid 2 di Minangkabau. Jadi pembaharuan jilid pertama adalah perang Padri. Terjadi pertentangan, perbedaan, tapi ada hasilnya. Yang awak istilahkan buah ranum perang Padri. Begitu saja pembaharuan jilid 2, ada kaum tua, kaum muda berdiri sekolah yang banyak. Jadilah Minangkabau lautan ilmu agama dari dahulu sampai sekarang. Kalau buruknya lah bisa saya maklumi. Terjadi perpecahan, pertentangan. Ya. Kadang-kadang orang sekampung bisa cakap ada musaji perti di buik, ada musaji Muhammadiyah. Itu tidak lah tutik mata itu real kenyataan ada di lapangan. Kemudian Mahmud Yunus menceritakan setelah ada pertentangan itu manfaatnya pun banyak. Tapi lambat laun pertentangan kedua golongan kaum muda kaum tua itu hilang lenyap sama sekali. Apalagi setelah berdiri Majlis Islam Tinggi Minangkabau. Jadi bangunkan oleh seluruh ulama di Minangkabau untuk menghadapi politik pemerintah Jepang. Jadi anggap salah istilah orang awak kusui bulu ayam. Kusui kemudian hilanglah balik. Kemudian usaha-usaha lain dari golongan tua adalah mengadakan tabligh-tabligh. Ini pengajian-pengajian yang banyak memang kaum muda. Daud Rasidi, Syekh Jamil Jambe, itu yang banyak adakan tabligh-tablighnya. Jambe ada pasal-pasal ceramah. Begitu je kaum tua, Nyak Canduang pun walaupun jarang ceramah tapi beliau tetap pergi ke daerah-daerah ya. Awal dia pulang dari Makkah, dia tinggal di Pandai Sikit, dia tarik dia mengaji seminggu ke Padang Panjang. Itu dia dengan berdirinya terbiah, dia pergi mencari terbiah di daerah lain sampai ke Solok Selatan. Dan di Padang adalah ulama kaum tu ya, Syekh Khatib Ali. Jadi banyak tabligh-tabligh waktu itu ya, dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Tentu di sisi lain mempertahankan paham kaum tua, ya, tidak bisa dihindari. Dan saya nak sidang pandangan. Jadi kuatnya Islam di Minangkabau itu mengakar sampai ke masyarakat bawah adalah ulama-ulama memulai pembaharuan itu, memulai gerakan itu dengan pendidikan. Bukan dengan ceramah-ceramah, bukan itu yang jadi fokus. Fokus perubahan itu dia melalui pendidikan. Dan seperti itulah pembaharuan yang seranjaknya. Karena dengan pendidikan itu berarti masyarakat itu cerdas, pemahamannya itu bisa terukur ya. Bahan-bahan yang dipelajari bisa terpantau. Jadi kalau ingin merubah masyarakat, yang harus diubah itu pendidikan.
Tapi mengembangkan pendidikan tentu disesuaikan lo cara baru. Kalau kini tabligh-tabligh demo saji, ya itu tetap perlu. Tapi bara mana bagusnya? Yang pendidikan itu tetap harus dilakukan. Jadi kalau baca cerita tadi sekolah kaum tua banyak jumlahnya, perti saja sampai 300. Lalu yang lain-lain sangat banyak Minangkabau. Kini mau sekolah. Nah, itu yang terakhir Wak bahas. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum tua dari waktu ke waktu, mulai tutui habis. Begitu saja sekolah-sekolah Muhammadiyah itu banyak yang hilang. Di mana proses kok hilang? Kok bisa hilang sekolah-sekolah yang banyak tempo dulu? Ya, kalau kita lihat dalam sejarah, sekolah itu banyak yang tutup di tahun 70-an, tahun 80-an. Waktu itu sekolah-sekolah negeri lah banyak, PGA, semacam PGA atau MAN kini lah banyak, Senaiyah lah mulai banyak. Sementara sekolah-sekolah yang dirintis oleh ulama-ulama terdahulu, banyak yang berguguran karena banyak MAN, bisa jadi banyak sekolah negeri, karena orang yang mengurus tidak dolai, atau perhatian masyarakat untuk membantu sekolah mulai kurang. Buya Hamka baca itu dalam buku beliau, di Minangkabau itu orang banyak mana ke sekolah agama, seolah-olah ingin jadi buya sadonya. Sampai mode itu kata-kata Buya Hamka, semangatnya orang awak dulu kata walib, kata tarbiyah, sekolah Muhammadiyah dulu. Ya, berarti zaman Buya Hamka itu 50-an atau 60-an. Tapi kini mah bekas. Itu banyak pertanyaan di murid-murid yang masih muda-muda. Mana sekolah yang saya ceritakan itu Ustaz? Sampai sekian ratus sekolah orang Riau, Jambi banyak dulu. Mana kini? Jadi tahun 70-an, 80-an sekolah kan banyak yang tutup ya. Banyak faktornya. Salah satu faktor yang agak dominan yang ada disebut orang, karena tahun 70-an, 80-an itu orang tren menjadi PNS. Dan jadi PNS itu mudah kalau dari sekolah negeri. Maka orang bekerja ke sekolah negeri. Termasuk asal memang kolangka ulama-ulama umur 50-an, umur 60-an di Sumbar kini. Karena umur ulama-ulama yang umur 50-an, 60-an itu berarti yang sekolah-sekolah tahun 70-an, 80-an. Tahun 70-an, 80-an orang tamat kuliah langsung jadi PNS. Jadi hakim untuk seluruh pengadilan dari Aceh sampai ke Sulawesi. Banyak orang-orang tamat-tamat sekolah di Candu, tamat sekolah di Tawalib. Sehingga kurang yang akan jadi buya di kampung, yang akan mengabdi Tawalib, yang akan mengabdi di Canduang. Banyak alasan-alasan mengapa hilang atau semacam terputus lah. Pewaris kaum tua, pewaris kaum muda kok semacam hilang. Sehingga muncullah ulama-ulama yang muda yang baru, umur hampir puluhan. Itu yang banyak muncul ya. Kalau terlampau baik kata-kata ulama, muncullah istilahnya penceramah-penceramah muda. Sanak sedang pandangan, jadi kesimpulan saya ingin sampaikan dalam kaji sanjawak kini, yang dilakukan kaum tua untuk mencerdaskan masyarakat Minang, melakukan pembaharuan Islam jilid 2 di Minangkabau. Yang pertama, mendirikan sekolah-sekolah yang sangat banyak. Yang kedua, menerbitkan majalah-majalah, buku-buku yang dulu banyak dibaca di daerah-daerah Minangkabau sampai ke rantau ke daerah-daerah lain ya. Kemudian ulama-ulama kaum itu membentuk organisasi sehingga dakwah itu bisa bertahan. Dengan adanya organisasi, ulama itu kuat di muka penjajah, baik penjajahan Belanda ataupun penjajahan Jepang. Begitu juga di awal kemerdekaan. Jadi organisasi itu sangat penting. Kemudian manfaat dua golongan, manfaat adanya kaum tua, kaum muda di Minangkabau, seperti ditulis oleh Muhammad Yunus, balomba-lombalah membuat sekolah nandak terbilang banyaknya ya, sangat banyak di Minangkabau. Dan masing-masing kaum tua, kaum muda sama-sama rajin mencari dalil, mencari hujah untuk pendapik masing-masing ya. Sehingga semangat ilmu agama di Minangkabau itu sangat tinggi pada sebelum kemerdekaan. Dan hasilnya jadilah Minangkabau lautan ilmu agama. Tujuan para penuntut ilmu yang suka jo kaum muda barajalahnya ke Tawalib dari Aceh, dari Palembang.
Itu yang suka jo kaum muda. Yang suka jo kaum tua, berajalah ka Jaho. Berajalah ka Canduang, ka Batu Ampa, ka Almanar. Berajalah ke Maninjau. Banyak sekolah-sekolah dulu di Minangkabau. Nah, jadi kinilah menjadi catatan sejarah. Alhamdulillah, sebagian sekolah-sekolah itu masih bertahan. Seperti Canduang sebagai pusatnya, alhamdulillah tetap yang paling gadang kini. Ya jauh, alhamdulillah ya masih bertahan. Nah, di Payakumbuh ya ada seperti yang lah tutup, jadi mungkin masih ada yang bertahan ya. Nah, semoga perjalanan sejarah itu menjadi motivasi untuk awak yang kini, termasuk untuk ustaz-ustaz muda, kalau ingin merubah masyarakat maka ubahlah pendidikan. Dengan pendidikan itu dulu ini awak mencerdaskan masyarakat melakukan pembaharuan. Pak cukupkan sampai di siko sanjo kini, insyaallah besok wa ulang la balik membahas tentang kaum muda. Wak dulu kan kaum tua penghormatan kepada yang lebih tua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.